Kamera roll and action. Lalu di film Milea ini, sebagaimana di bukunya, bercerita bagaimana Dylan menceritakan kembali cerita di tahun 90 dan 91, tapi dari sudut pandangnya. Bagaimana dia bisa tahu, boleh aku ramal, kamu pasti Milea gitu. Bagaimana dia sebelumnya tahu siapa itu Milea, dari mana itu Milea, percakapannya tentang Milea sebelum dia meramal Milea. Itu semua terjadi di buku dan juga film Milea gitu. Nggak bisa kan? Iya, ini tuh menurut aku adalah jawaban-jawaban dari di film sebelumnya yang nggak ada. Jadi kalau misalnya point of view-nya Milea, Dylan ke warung BM. Nah di sini tuh diceritain Dylan ngapain sih di warung BM. Jadi alasan-alasan dari gombalan-gombalan Dylan, alasan-alasan kenapa Dylan melakukan itu, bagaimana cara Dylan berpikir, bagaimana cara Dylan menyikapi masalah, bagaimana cara Dylan melihat dunia, bagaimana cara Dylan berinteraksi dengan ibunya, bagaimana cara Dylan benar-benar melihat situasi dari satu konflik bersama Milea saat itu semua terlihat di film Milea ini gitu. Dan buat gue itu menjadi sesuatu yang lebih natural, lebih pure, lebih alami, lebih organik karena Dylan yang bercerita. Hari kedua syuting, menyenangkan sekali hari ini, lengkap teman-teman Milea. Si Wati ini kan sepupunya Dylan, jadi dia orang yang paling tahu Dylan itu gimana. Jadi suka ngebantuin Milea sama Dylan. Terus juga pokoknya temen deket banget sama Milea. Milea juga apa-apa curhatnya tuh ke Wati sama Pian. Pian memiliki suatu peran, yaitu bukan hanya menjadi oh ya saya membantu keselarasannya antara Dylan dan Milea, namun memberitahu Milea apa yang aku rasa Milea perlu tahu dari Dylan. Masih ada satu yang lagi, kita nanti mau scene lulus-lulusan. Sekarang scene-nya adalah apa? Milea nggak ikut kita, aku mau Wati aja deh, kasihan Milea ditinggalin. Bagus keren. Gede banget kan. Dingin bu. Mantap. Oh udah, action. Mereka yang kedinginan, mereka yang kesegeran, gue yang keringetan. Baru ya. Pepe gitu. Oh udah. Iya, jadi syutingnya sih sama aja karena scene yang ada akunya tuh biasanya ada juga di 91 gitu atau di 90. Jadi sama aja. Jadi yang harus aku siap tuh shot-shotnya sih. Karena shotnya pasti banyak kalau untuk dua film. Karena kan aku syuting Dylan 91 sama Milea kan. Bukan tuh kalau Dylan doang mungkin yang kelas karena mamanya guru kan. Semuanya berkesinambungan. Itu tadi 90 Dylan mendekati Milea, 91 mereka pacaran sampai mereka berpisah. Lalu di Milea ini semua diceritakan lagi, dirangkum tapi dari sudut pandang Dylan. Jadi semuanya benar-benar menarik gitu buat gue. Sama ketika gue baca bukunya untuk pertama kali nih sequel ini. Yang pertama gue geli sendiri, dalam artian gila nih Dylan bisa seperti ini pemikirannya. Lalu di 91 gue nangis bacanya, ya oh shit, it's actually sad gitu, mereka harus berpisah. Terus di Milea kayak, oh ternyata Dylan keren ya, maksudnya dalam artian buat gue keren. Dia juga lemah ya, dia juga punya titik-titik fragile ya. Dia tidak seperti yang di 90 dan 91 rasakan itu kayak bad boy, wah gitu kayak manly,
oh ternyata dia juga punya titik lemah gitu, dan itu yang buat gue menjadi kerennya tuh di situ gitu. Karena di Milea ini lebih banyak emosi layer-layer yang harus gue mainkan sebagai Dylan gitu. Aku harus memberitahu ke Milea bahwa satu, Milea sudah gagal menjadi pacar Dylan, kata Dylan. Dan dua, kata Dylan udah punya cewek baru. Boleh pergi sekarang. Bibirmu. Lagi-lagi aku juga mau ke bibirmu. Ntar aja. Lebih banyak emosi layer-layer yang harus gue mainkan sebagai Dylan gitu. Lebih banyak emosi-emosi yang di 90 nggak ada, di 91 nggak ada, dan cuma ada di Milea gitu. Jadi ini kenapa makanya buat gue Milea menjadi sesuatu yang spesial sih dari trilogi Dylan ini gitu. Kalau dari pandangannya Anhar, satu perempuan datang ini namanya Milea, terus dia ngambil sahabat gue aja gitu. Akhirnya mulai dari situ dia kesel. Akhirnya tiap kali lihat Milea akhirnya kesel aja karena sahabat gue diambil orang gini. Orang nggak tahu dari mana datang ngambil sahabat gue gitu. Ketika Milea datang dengan keadaan yang sangat merindukan Dylan gitu, tapi dia juga baru selesai kriaan dari pesta sekolah ya, porseni gitu, dimana dia mencari sosok Dylan ini adalah di warungnya BM gitu. Dia berusaha untuk tetap tegar, BM juga walaupun berusaha untuk tetap tegar, tapi sebetulnya dia juga sama rindu. Dylan, Sepi banget nih. antar sekolah yang lainnya mah. Kamu udah dengar soal Ada juga ya, pada saat kita di tongkrongan ada kita ngebahas ini ada perempuan namanya Milea. Milea siapa sih? Dylan aja baru tahu gitu. Anaknya juga kepo siapa tuh Milea. Ada nih satu adegan, aku pas lagi di rumah Milea sama Pian, aku tuh ngeliat si Milea lagi lagi nelpon sama bunda, aku di sampingnya. Itu dia nangis karena si Dylan ditahan sama polisi. Jadi pas itu tuh aku ngeliat si Vanessa nangis, ngeliat si Milea nangis. Aku tuh berkaca-kaca juga, aku sampai pengen ikutan nangis saking kebawa banget. Iya, hari ini aku pisah sama Vanessa apalagi. Oh. Itu sih menurut aku yang bener-bener banyak sih sebenarnya Kak. Tapi itu sih salah satu yang aku bener-bener, aduh, gue juga yang sedih kayak gitu. Gue baru pertama kali main film sama Om Bucek Dep, dan di sini gue bukan lebih banyak sharing, tapi gue lebih banyak mendengarkan gitu, just listening. Misalnya lagi reading, kita akan makan siang, gue hanya akan mendengarkan dia berbicara. Layaknya seorang anak mendengarkan bapaknya berbicara tentang sesuatu, menceritakan sesuatu. Hal-hal seperti itu yang gue berusaha untuk menjadikan, berusaha untuk masuk di frekuensinya Om Bucek, dan Om Bucek masuk di frekuensi gue gitu. Jadi berasa gitu nanti. Hubungan ayah dan anak ini juga kan bisa dibilang namanya anak tentara gitu kan, tapi tetap dekat keluarganya, antara ayah, bapak, dan ibu ini dekat. Kalau di Milea mungkin kalau di Dylan 91 kan masih digambarkan ayahnya Dylan yang tegas, keras, sosoknya masih. Nah, kalau di Milea ini dramanya adalah ini saat ayahnya Dylan sudah sakit-sakitan dan dia tidak tahu sebenarnya Dylan dan Milea itu sudah pisah. Nah, dramanya adalah saat ayahnya mau meninggal, setelah dia bertanya kepada Dylan, itulah menjadi dramanya Dylan, bahwa ayahnya menanyakan dia mana Milea. Padahal ternyata kan Mileanya sudah nggak sama Dylan, Dylannya tuh ada pergumulan di situ. Nah, itulah drama yang menurut saya itu scene yang terbaik di film Milea. Ya.
gue sudah request dari awal bahwa gue mau geng motor Dilan ini punya chemistry dan bond yang benar-benar organik, yang natural gitu. Gue gak pengen ini menjadi superficial. Kayak misalnya gue sama anak-anak gue, misalnya kayak Anhar, Akeo, Pian gitu kan, kita emang udah kenal gitu. Lalu sama geng-geng motor yang lain, gue cuma ketemu di set, gue ketemu kenalan, abis itu ayo kita syuting, ayo kita berpura-pura kita menjadi satu geng motor. Itu gue gak mau. Gue dari awal minta bahwa kita memang harus jadi Wolfpack nih. Jadi dari mulai reading, kita mulai nongkrong bareng, makan siang bareng, dan seterusnya kita mencoba untuk bareng gitu. Memang ada banyak keterbatasan jarak dan waktu, tapi ketika kita punya kesempatan itu, kita berusaha untuk benar-benar membangun chemistry gitu. Cara bertegur sapa sebagai geng motor, tosnya gimana? Itu Bandung kami, tempat lahir kami, jangan diacak-acak. Kalau kita bertemu di tengah jalan dan segala macam, itu reaksi-reaksi itu yang pengen gue bangun gitu. Chemistry antara gue dan geng motor gue yang, wow, memang natural bond ya. Memang kayak mereka memang temenan dan satu warkop ya. Mereka memang satu tongkrongan gitu. Itu chemistry yang gue bangun sama geng motor gue gitu. Ini Bandung kami, tempat lahir kami, jangan diacak-acak. Untuk scene fighting itu cuma ada di film ini, dan itu nggak pakai workshop, jadi langsung tembak di set. Jadi koreografinya semuanya langsung tembak di set. Jadi ya berjalan dengan lancar, cuma emang besoknya gue mau marah sih. Di film ini aku harus banyak istirahat, soalnya ekstra banget ya di film Milea tuh, karena banyak banget kayak scene-scene yang emang memerlukan tenaga yang kuat karena naik motor berulang-ulang naik motor sampai mungkin ada yang hampir mau jatuh juga. Terus wah, pokoknya kita benar-benar kayak kebut-kebutan di jalan, kejar-kejaran soalnya kan sama polisi, jadi kayak kebut-kebutan. Terus ngelihat mobil yang deket gitu. Pas lagi syuting tuh ada DOP-nya tuh Om Dim, dia tuh naik apa itu, ATV ke sebelah kanan, hampir nyerempet Dilan. Kan kaget juga gitu, takutnya kalau Dilan jatuh ntar kan kena Akeo kayak gitu. Jadi kayak mempersiapkan itu doang, mempersiapkan mental sih kalau di film di Milea ini. Deg-degan aja sih dari tadi. Yoi, tipis banget Om Dim soalnya. But it's okay, it's gonna be a cool scene. Shot tambahan buat Milea jalan-jalan bareng Dilan dan geng motornya. Si Akeo ini tuh perannya sangat penting banget ya di film Milea, apalagi dia ada scene yang bener-bener kayak Dilan ngerasa kehilangan Akeo, yaitu harus bener-bener kayak di-maintain supaya jadi bagus banget, dapat banget di sini tuh. Ini Akeo meninggal. Amin. Jangan gitu dong. Ini rumahnya. Akeo-nya aja sih yang meninggal, pokoknya jangan. Untuk main sebagai Mas Herdi itu tantangannya besar. Apalagi karena karakter asli gue sebagai Andovi Lopez adalah yo. My name is Andovi Lopez, what's up? Kayak itu karakter gue petakilan, gue pecicilan, I'm happy, I'm energetic. Tapi ketika gue main sebagai Mas Herdi di Dilan dan Milea, gue tuh kayak langsung kayak gitu. Jadi gue berubah dari super serius, super berwibawa, tenang, anteng. Jadi dari Andovi Lopez jadi ke Mas Herdi itu emang tantangan gue selalu segitu. Jadi hari ini gue berperan sebagai Dilan dan ya baik, sangat baik. Jadi Iqbal tuh sakit, jadi gue Dilan 2006. Jadi Dilan lagi sakit, Iqbal Ramadan lagi sakit, lagi sibuk di Amerika. Jadi gue menggantinya Andovi Lopez. Terima kasih banyak. Iya, dipercayai dan diharapkan besar oleh para pembaca buku dan penonton Dilan. Gue udah berusaha sebisa mungkin untuk memenangkan Mas Herdi sebaik-baiknya. Dan semoga performance gue disukai, dan kalau nggak disukai juga nggak apa-apa, gue ngerti. Fans Dilan mereka sangat tahu apa mereka mau dari Mas Herdi. Jadi ya semoga haters gue atau kalau ada yang benci, semoga maafin ya. Gue udah berusaha sebisa mungkin. Itu aja. Milea tuh unik karena Milea itu dalam perspektifnya si Dilan. Jadi kalian akan melihat sisi berbeda dari Mas Herdi yang tidak ditemukan di film Dilan 91. Jadi itu yang menariknya. Tapi for real kita lagi adegan reuni 98. Reuni 98
Ya itu dia. Salah satu scene yang paling kesan adalah scene reuni yang scene akhir-akhir karena gua masuk ke dunia Milea dan Dylan di mana gua sama sekali I don't belong there. Gua tidak. Ya nggak cocok di situ lah karena gua orang luar. Masa lu nggak ada dialog nih? Iya. Kan aku lapar. Kalau di sini. Nah. Dan itu menurut gua scene yang sangat keren karena gua ketemu sama semua anggota cast Dylan. Seru banget karena Vanessa she's very nice. Dia tuh orang yang ngajak ngobrol. Dia tuh kalau kita acting dia asik. Dia pokoknya she makes me feel at home. Karena gue tahu di film Dylan 91 sama Milea gue tuh anak bawang. She makes me feel at home. Nah Iqbal and I we connect with this weird jokes that we do. We connect kayak kita joke-joke yang garing-garing, yang receh-receh. Kita pas syuting itu. Jadi gue sama Iqbal juga sering ngobrol dan we connect juga. Dan Iqbal's been very nice to me. Right? Iqbal such a nice person and also Vanessa. Hidup itu akan terus berjalan. Seiring dengan perjalanan hidup, seiring dengan waktu hidup berlalu, akan ada kepahitan dan kemanisan dalam hidup. It's up to you as a person. Up to you, tergantung kalian sebagai manusia untuk bagaimana cara kalian menghadapi kelanjutan hidup ini. Mau itu manis atau pahit. Itu yang gue dapatkan dari film ini. Saya ngobrol sama Dylan, tidak ketemu, langsung hanya lewat telepon. Tapi itu adalah scene yang menurut saya menjadi titik balik pertemuan atau kebaikannya Dylan kembali kepada Milea menurut saya ya. Saya sebagai ayah memastikan kelanjutan hubungan Milea dan Dylan. Sakit kali. Anjing. Pantai. Dylan ini bisa sedih gitu, bisa rapuh. Dan di Dylan 91 kan nggak diceritain ya, jadi sebenarnya laki-laki juga walaupun kelihatannya kuat, tapi tetap aja gitu dia juga memiliki sosok rapuhnya. Nah, kan Milea itu dari sisi pandang Dylan, jadi di sini juga kebetulan lebih banyak main emosi di sini. Kadang ada yang seneng, ada yang harus fight, tapi ada yang sedih juga. Di sini tuh filmnya mungkin lebih emosional ya kalau kata aku. Semoga penontonnya lebih banyak dari film sebelumnya. Terus antusias semua penontonnya juga lebih banyak lagi, lebih seru lagi. Pokoknya semoga penonton juga bisa mengambil hal positif dari film. Harapannya penonton tetap welcome, tetap merasa memiliki gitu terhadap ya Dylan, Milea dan semuanya yang lain juga. Jerawat. Di kamera nggak? Coba lihat tuh, kelihatan nggak? Kalau di kamera pasti nggak. Harapannya untuk film Milea pastinya sangat baik. Semoga diterima oleh masyarakat dan semoga memecahkan semua rekor film Indonesia.